Shalom teman-teman, selamat pagi semuanya. Pada hari ini saya bersyukur, kita semua harus bersyukur karena kita masih punya kesempatan buat beribadah kepada Tuhan meskipun dari rumah masing-masing. Nah teman-teman, marilah kita persiapkan hati kita sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya mau ajak teman-teman untuk menyanyikan satu lagu untuk memulai ibadah kita pada hari ini, 10,000 Reasons. Marilah kita sama-sama angkat pujian Bless the Lord, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. And on that day, And on that day, when my strength is falling, death draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name.
Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa di surga, kami bersyukur Bapa untuk hari ini. Kami bersyukur kami bisa beribadah kepadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk komunitas ini, untuk komunitas High Teens, untuk perlindungan-Mu selama seminggu terakhir. Tuhan kami berdoa tolong berkatilah ibadah ini Tuhan, agar ibadah ini bisa berkenan di hadapan-Mu. Dan pada hari ini kami juga mau dengan penuh kerendahan hati, kami mau tersungkur di hadapan-Mu, kami menyadari Tuhan keterbatasan kami yang berdosa ini. Mungkin seringkali kami gak taat sama Tuhan, kami seringkali berbohong, gak menghargai orang lain, ataupun jatuh ke dalam kecanduan akan hal-hal duniawi. Ampuni kami Bapa, layakanlah kami untuk menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke teman-teman, gimana kalau sekarang kita recharge energi kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Marilah kita semua bangkit berdiri, kita muliakan namanya, kita katakan, Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Kita ulang lagu ini dari awal. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sekali lagi. Engkau besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Nah teman-teman, pada hari ini temanya adalah Grief and Lament atau ratapan dan duka cita. Nah mungkin saya rasa kita semua pasti sangat mengerti bagaimana duka cita itu kayak apa sih. Apalagi saat-saat seperti ini, dimana kita bisa mengalami rasa takut, kita bisa mengalami derita yang sangat besar karena COVID-19. Banyak banget air mata yang bercucuran dan mungkin banyak dari kita juga mulai bertanya-tanya, Tuhan, kenapa sih? Kenapa Tuhan boleh ini terjadi? Kenapa sih kita harus mengalami semua ini? Dan kita mungkin bertanya-tanya, kenapa Tuhan gak melindungi orang-orang yang percaya kepadanya? Nah teman-teman, sebelum kita masuki firman Tuhan pada hari ini, sebelum kita mendengar khotbah, saya mau ajak teman-teman untuk menyanyikan satu lagu dari PKJ 21 yang mau memberitahu kita, tak ku tahu kan hari esok. Tak ku tahu kan hari esok,
makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita kelak akan bertemu. Banyak hal tak kupaham. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan Kepada pembawa firman dipersilahkan. pegang. Mari bersama-sama kita berdoa teman-teman sekalian. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai selesai, sehingga kami boleh mendengar dan kami boleh mendapatkan berkat dari pemberitaan firman Tuhan ini. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, dalam menyampaikan semua, biarlah Tuhan sendiri yang boleh memakainya menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, hari ini temanya adalah berduka dan meratap. Ya. Yang terambil dari Habakuk pasal 3 ayat ke-17 sampai dengan 19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19. Saya akan membacakan untuk teman-teman sekalian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu, kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya mengenal seseorang di dalam perjalanan pelayanan saya. Seorang wanita biasa, sederhana. Tetapi teman-teman sekalian, wanita ini dihantam oleh masalah dan pergumulan hidup secara bertubi-tubi. Saya ceritakan secara singkat. Pada awal pernikahannya teman-teman, mereka memutuskan untuk LDR, padahal sudah menikah. Ya, sudah menikah mereka memutuskan LDR. Karena apa? Karena masing-masing bekerja di kota yang berbeda. Gitu ya. Jadi istri bekerja di kota A, suami bekerja di kota B. Tetapi mereka menikah, teman-teman, dan setelah menikah mereka memutuskan untuk tetap LDR. Bayangkan ya, itu sudah pergumulan pertama, suami istri tetapi harus LDR karena terpisah oleh pekerjaan. Ketika di dalam perjalanan mereka setelah menikah, mereka LDR, akhirnya sang wanita ini dan suaminya memutuskan, oh kita nggak bisa LDRan terus nih, masa pacaran sudah LDR. Gak enak gitu kan. Setelah nikah LDRan lagi. Gak mau Akhirnya mereka bergumul memutuskan kita harus tinggal bersama. Dan yang mengalah adalah sang wanita ini. Dia meninggalkan kota A, kemudian untuk tinggal bersama dengan suaminya di kota B. Nah teman-teman, sebelum mereka tinggal bersama-sama, mereka memutuskan untuk pergi ke luar negeri untuk refreshing. Gitu ya. Nah setelah refreshing teman-teman, mereka kembali ke Indonesia. Setelah mereka kembali ke Indonesia, saya langsung mendapat kabar bahwa sang suami tiba-tiba mengalami stroke.
yang menyebabkan pembuluh darah di otaknya pecah, langsung kolaps, masuk ke ICU. Teman-teman, pacaran LDR, nikah LDR, setelah nikah mau tinggal bareng, suaminya sakit, pembuluh darah di otak pecah, harus masuk ICU, sudah menjalani operasi, beberapa hari kemudian langsung meninggal dunia. Bayangkan teman-teman, ya, sebagai seorang wanita yang mendambakan sebuah pernikahan yang ideal, yang mendambakan membangun rumah tangga yang ideal, baru niat untuk tinggal bersama, langsung meninggal sang suami. Sedih nggak kalau teman-teman yang misalnya menjadi seorang wanita ataupun pria lah menghadapi situasi ini, kalian masih bisa berteriak haleluya, puji Tuhan? Atau kalian masih bisa ketawa? Gak mungkin. Ya. Nah teman-teman, saya ceritakan kembali, di tengah-tengah kedukaan yang dia alami, wanita ini harus mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari pihak keluarga suami. Karena pihak keluarga suami mengecap wanita ini sebagai wanita pembawa sial. Kedukaan belum berakhir, tekanan batin kembali didapatkan dengan label wanita pembawa sial. Nah teman-teman, setelah mengurusi semua kedukaan yang ada, wanita ini akhirnya kembali dari kota B menuju ke kota asalnya, yaitu kota A. Ingin memulai sebuah kehidupan yang baru bersama keluarga yang dia punya. Tetapi teman-teman tahu, kedukaan belum selesai. Selang beberapa bulan, dokter mendiagnosa mama dari wanita ini mengalami sakit kanker. Bayangkan, ya. Baru kena kedukaan, tidak beberapa lama dokter mengatakan mama dari wanita ini kena kanker. Wanita ini teman-teman yang hanya berprofesi sebagai guru private les, teman-teman sekalian, berusaha mati-matian mengumpulkan uang untuk mengobati mamanya yang kena kanker. Tapi teman-teman tahu, ketika dia berjuang mengobati mamanya, dokter juga mendiagnosa, memvonis papa dari wanita ini ada tumor di tenggorokannya. Teman-teman bertubi-tubi enggak? Wow, teman-teman ini satu kejadian yang real, yang terjadi, yang pernah saya temukan dan saya alami ketika saya melayani di sebuah gereja. Teman-teman, kalau kita dalam posisi seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Coba kita berimajinasi, merefleksikan. Kita dalam kondisi yang sudah sangat berduka, terus ditambah lagi dengan masalah A, kemudian muncul lagi masalah B, masalah B dan A belum selesai, muncul lagi masalah C. Jadi ada 3 masalah yang bertubi-tubi menghantam kita. Apa yang kita lakukan? Teman-teman, sang wanita ini pernah mengatakan bahwa jujur ada satu fase di dalam hidupnya ia harus berduka cita dan meratap dengan sangat mengapa semua ini terjadi. Tetesan air mata, hati yang hancur dan teriakan di dalam hatinya itu muncul dan keluar. Bahkan mungkin bertanya dan berteriak, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan harus terjadi seperti ini? Teman-teman, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah anak-anak Tuhan itu enggak boleh berduka dan meratap? Mungkin teman-teman pernah mendengarkan sebuah statement ini dimanapun teman-teman berada, bahwa ada statement yang mengatakan bahwa jadi anak Tuhan enggak boleh cengeng. Jadi anak Tuhan itu harus kuat. Kan kita punya Tuhan. Gak boleh nangis. Kalau kamu berduka udah. Kan kita punya Tuhan, gak usah nangis. Harus tegar, harus kuat. Jadi cowok jangan cengeng. Jadi cewek jangan cengeng. Apalagi jadi anak Tuhan. Gak boleh cengeng. Teman-teman pernah mendengar statement seperti itu? Tapi teman-teman hari ini saya mau katakan. Ya. Bahwa semua itu berduka dan meratap
adalah hal yang wajar. Dan bahkan harus terjadi ketika memang perasaan kita begitu bergejolak dan begitu berduka, enggak apa-apa. Kalau engkau atau saya menangis sejadi-jadinya dan meratap, enggak masalah teman-teman. Semua itu perlu dilakukan untuk membuat kita lega, dan semua itu adalah ekspresi emosi yang jujur dari perasaan kita. Teman-teman, kalau engkau mau menangis, menangis. Jangan karena statement anak Tuhan gak boleh cengeng, anak Tuhan harus kuat, maka kita menyembunyikan atau kita menolak perasaan kita itu seolah-olah kita kuat. Tahu-tahu besok muncul di surat kabar, si A gantung diri. Si A bunuh diri. Wah teman-teman, jangan sampai itu terjadi. Tetapi teman-teman, kita perlu jujur, kita perlu terbuka mengekspresikan perasaan kita ketika kita berduka dan meratap. Udah, merataplah dan menangislah. Tetapi catatannya teman-teman, yang tidak boleh dilakukan atau yang tidak boleh terus diperbuat adalah kita diizinkan untuk meratap dan berduka. Tetapi kita tidak diizinkan untuk meratap dan berduka secara berlarut-larut. Sehingga menjadikan kita orang-orang yang tidak produktif dan menjadi seperti mayat hidup yang tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Nah itu yang enggak boleh. Meratap berduka boleh, tetapi meratap dan berduka yang berlarut-larut itu yang enggak boleh. Nah teman-teman, bacaan Alkitab hari ini memberikan kita sebuah kejujuran. Nabi Habakuk, teman-teman sekalian, di dalam kitab Habakuk yang kita baca, menuliskan tentang kondisi ekstrim yang mungkin dialami oleh semua orang. Sekedar info teman-teman, pada saat kitab Habakuk ini ditulis, kebanyakan masyarakat yang tinggal di Kanaan itu hidup dari kegiatan agraris. Ya, bercocok tanam dan berternak. Jadi teman-teman, bayangkan ayat 17 ini mengatakan bahwa sekalipun pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun tidak berbuah dan menghasilkan, berarti teman-teman itu kondisinya benar-benar sangat-sangat krisis. Sangat-sangat habis, sangat-sangat bergumul. Di mana semua yang ada yang menjadi kebutuhan pokok mereka itu tidak tersedia sama sekali. Jadi benar-benar pergumulannya sangat-sangat berat, sangat-sangat luar biasa. Karena semua hasil pertanian dan bercocok tanam itu dihabisi oleh hama, banjir, kekeringan dan sebagainya. Bayangkan, jika tanaman saja tidak menghasilkan, tentu nggak ada bahan makanan. Coba teman-teman hari ini kita bayangkan kalau padi itu tidak pernah panen. Ya, kira-kira hari ini kita bisa makan nasi nggak? Nggak bisa, ya kan? Kita makan apa? Singkong. Teman-teman mau dari Senin sampai Minggu singkong terus? Nggak mau kan? Kalau misalnya tanaman ubi atau singkong nggak ada, padi nggak ada, teman-teman mau makan apa? Indomie seleraku, begitu kan? Nah bayangkan kalau telur yang menjadi salah satu bahan dari mie itu ataupun terigu-terigunya nggak ada semua. Teman-teman mau makan apa? Opsi kita terakhir hanya satu. Makan ati sama makan angin, ya kan? Teman-teman, itulah yang terjadi yang bisa kita imajinasikan di dalam ketika Nabi Habakuk menuliskan ayat ini. Semuanya habis, semuanya nggak ada, ya. Nah kalau dalam situasi yang demikian, perasaan apa yang muncul ketika segala sesuatu yang kita inginkan tidak terjadi atau tidak kita dapatkan? Pasti teman-teman, tetesan air mata, berduka, ratapan akan muncul. Meratap, kenapa begitu susah? Kenapa begitu menderita? Kenapa begitu berat hidup saya? Nah teman-teman, tetapi satu sisi itu diizinkan untuk berduka dan meratap. Tetapi ayat berikutnya, di ayat yang ke-18, Nabi Habakuk sendiri berkata bahwa sekalipun semuanya di ayat 17 ini enggak ada, tetapi aku akan tetap bersorak-sorai dan bersuka cita di dalam Tuhan. Berduka dan meratap boleh,
Tetapi Nabi Habakuk katakan bahwa jangan sampai ratapan dan duka cita tadi itu membuat kita kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan yang jauh lebih besar dari semua itu mampu memulihkan kondisi kita. Mampu mengubah hidup kita. Teman-teman, disinilah poin penting yang ingin saya sampaikan. Bahwa engkau dan saya boleh berduka dan meratap. Tetapi teman-teman sekalian, jangan sampai semua itu membuat kita lupa untuk berserah kepada Tuhan. Nah ini teman-teman satu hal yang penting. Karena banyak orang berduka, banyak orang meratap. Tapi akhirnya membuat dia kehilangan iman. Membuat dia jauh dari Tuhan. Dan tidak punya pengharapan dalam Tuhan lagi. Tapi teman-teman Nabi Habakuk berkata, oke, sekalipun pohon ara tidak berbuah, enggak masalah. Sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan, enggak masalah. Tetapi semua itu justru membawa saya jadi pribadi yang berserah kepada Tuhan. Mengalami Tuhan secara lebih dekat lagi di tengah-tengah kedukaan dan ratapan saya. Jadi teman-teman, menangislah ketika engkau memang mau menangis. Merataplah ketika engkau mau meratap. Tetapi selalu ingat bahwa di tengah-tengah engkau meratap dan berduka, jangan sampai hilang pengharapanmu kepada Tuhan. Berserahlah kepadanya di tengah-tengah segala misteri dalam kehidupan ini. Yang mungkin kita tidak bisa mengerti sampai sekarang. Tetapi Tuhan selalu hadir dan selalu berada di tengah-tengah kedukaan dan kepedihan hati kita. Ketika saya membaca sebuah artikel tentang berduka dan ratapan, ini ada sebuah kalimat teman-teman yang membuat saya tersentuh. Dikatakan bahwa meratap adalah bagaimana orang-orang Kristen berbicara dengan jujur di hadapan Allah. Di tengah-tengah lembah kekelaman. Tetapi justru kata artikel ini, di tengah-tengah lembah kekelaman atau bayang-bayang maut itu, justru itulah pengalaman di mana kita mengalami Allah dan Allah itu merestorasi atau memulihkan jiwa kita. Jadi teman-teman, ratapan dan duka cita melalui momen duka cita dan meratap ternyata bisa menjadi sarana Allah untuk menyatakan kasihnya dengan lebih real lagi bagi engkau dan saya. Jadi teman-teman, merataplah dan berduka citalah ketika memang kondisi atau perasaan kita sedang mengalami gejolak yang sangat. Tapi teman-teman sekalian, jangan sampai lupa bahwa Tuhan tetap hadir buat hidupmu dan hidupku. Mazmur 34 ayat 18 berkata apa? Firman Tuhan mengatakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ini bukan soal cinta loh ya. Firman Tuhan berkata, orang yang patah hati berarti orang yang benar-benar sangat-sangat berduka dan meratap. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Teman-teman, seorang Abraham yang dijuluki sebagai bapak orang beriman, atau sahabat Allah, teman-teman sekalian, pernah meratap sejadi-jadinya di hadapan Tuhan ketika kapan? Ketika ia kehilangan istri tercintanya bernama Sarah. Teman-teman, kita tahu Abraham dan Sarah itu umurnya ratusan tahun begitu ya. Jadi mereka itu sudah hidup bersama lama banget, melewati suka duka bersama-sama. Gitu kan? Jadi teman-teman bisa bayangkan ketika seorang Abraham harus kehilangan pendamping hidupnya yang selama ini telah berjalan bersama-sama dengan dia. Teman-teman, Alkitab mencatat bahwa Abraham meratapi kematian Sarah dengan sangat. Jadi kalau dengan sangat itu teman-teman, Abraham itu pasti nangis, pasti berduka cita, pasti sangat-sangat bersedih. Tetapi teman-teman, Alkitab juga mencatat bagian lain. Ketika Abraham meratap dengan sangat, tidak lama teman-teman, setelah dia selesai meratap, dia bangun, bangkit, kemudian dia mengurusi pemakaman dari Sarah, untuk Sarah.
Jadi teman-teman, ini ada sebuah perubahan. Abraham tidak menyangkali dia manusia biasa. Dia bersedih, dia meratap, dia berduka. Tetapi dia tidak kehilangan pengharapan di dalam Allah. Karena dia tahu Allah tetap menjadi Tuhan di atas hidupnya. Allah itu yang telah memanggil dia, yang telah memberikan Sarah. Dan Tuhan juga yang akan memimpin dan memberkati hidup Abraham. Elia, Ayub, Yeremia juga pernah meratap dan berduka dengan sangat dalam. Elia sudah melayani Tuhan dan mengadakan mukjizat yang besar dengan mengalahkan nabi-nabi Baal, teman-teman sekalian. Dia sudah melakukan hal yang luar biasa. By the way, julukan nabi atau nama nabi itu menunjukkan bahwa dia orang yang baik. Ya, Nabi Elia, teman-teman sekalian. Dia dipakai Tuhan. Tetapi ketika Tante Isabel, teman-teman sekalian ya, sebel begitu ya, memerintahkan untuk membunuh Elia. Teman-teman tahu apa yang menjadi respon Elia? Apakah dia tepuk tangan? Hore, saya dikejar-kejar sama Isabel begitu. Enggak. Alkitab mencatat Elia langsung frustasi, Elia langsung down, kemudian kabur, menyembunyikan diri. Kemudian apa yang dilakukan oleh Elia? Enggak mau makan, enggak mau minum. Itu alias orang depresi, teman-teman sekalian. Frustasi, tidak produktif. Nah teman-teman, tetapi di tengah-tengah gejolak, di tengah-tengah kepedihan hatinya, bukankah justru di tengah-tengah itulah dia mengalami dan menemukan kasih Allah. Sehingga membuat dia bangkit kembali dan melayani Tuhan kembali. Teman-teman, duka cita dan ratapan terkadang menjadi wadah yang efektif bagi Allah bekerja dan menyatakan kasih-Nya secara lebih real dan sempurna buat engkau dan saya. Ayub dikatakan sebagai orang saleh. Ayub dikatakan sebagai orang yang benar, teman-teman. Hidupnya enggak macam-macam. Tetapi teman-teman, apa? Alkitab mencatat bahwa ujian yang begitu berat harus datang dalam hidup Ayub. Kehilangan harta, kehilangan keluarga, dan kehilangan kesehatannya. Bertubi-tubi enggak? Bertubi-tubi. Gitu kan? Keluarga, teman-temannya. Saya nggak bisa membayangkan apa yang terjadi di dalam diri Ayub ini terjadi dalam diri saya. Ataupun dalam diri kita. Dalam seketika habis anak. Kemudian harta. Ya, saya nggak bisa bayangkan bagaimana kalau misalnya saya punya rumah besar, mobil banyak, begitu ya, pembantu banyak, istri nggak boleh banyak. Ya, cukup satu aja, gitu ya. Yang lain boleh banyak kecuali istri. Oke? Nah teman-teman, dalam seketika semuanya juga ludes sama tanah-tanahnya. Misalnya begitu ya. Gentengnya juga habis semua. Harta semua habis, duit habis dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kesehatan. Gitu ya. Yang biasanya kuat, sehat. Sekarang harus sakit seperti Ayub. Borok dari atas ujung kepala sampai ujung kaki. Seperti apa teman-teman sekalian? Ayub pernah marah sama Tuhan kalau teman-teman baca kitab Ayub. Ayub pernah kecewa sama Tuhan. Dia bahkan mengutuki hari kelahirannya. Kenapa aku harus dilahirkan dalam dunia ini kalau akhirnya aku harus menderita? Tapi teman-teman, setelah Ayub meratap dan berduka, bukankah di tengah-tengah ratapan dan dukanya itu Tuhan menjamah dia, dia menemukan kasih Allah, dia menemukan kehangatan di dalam Allah yang menjadikan dia bangkit kembali dan menjadi seorang Ayub yang dipulihkan. Yeremia, seorang nabi juga teman-teman, melayani di bangsa Yehuda, orang baik. Yeremia menegur bangsa Israel, khususnya suku Yehuda, karena mereka sudah bejat di mata Allah. Ketika Yeremia tegur mereka, tetapi respon mereka justru tidak berbanding terbalik.
Gitu ya. Justru Yeremia mendapatkan respon yang beringas, respon yang tidak bermoral dan nyawanya diancam-ancam. Awas lo ya. Lu berani lagi kami bunuh. Teman-teman, Yeremia kecewa sama Tuhan. Yeremia marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan biarkan semua ini terjadi? Dia berduka, dia meratap dan dia berkata, kenapa penderitaanku tidak berkesudahan? Kenapa Tuhan? Ia meratap dan hidupnya yang tidak enak itu. Tetapi teman-teman, di dalam ratapannya ia justru menemukan dan merasakan kasih Allah. Sehingga di dalam kitab ratapan yang ia tulis sesuai dengan julukan dari Yeremia sebagai nabi peratap. Di ratapan 3 ayat 22 sampai 23 dia justru berkata, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap hari, besar setia Tuhan. Di tengah-tengah ratapan dan duka citanya, dia justru menemukan kasih Allah yang besar. Teman-teman, sebagai penutup, Horatio G. Spafford. Ya, teman-teman pasti sudah pernah mendengar ini. Pernah mengalami kedukaan yang sangat-sangat bertubi dalam hidupnya. Yang pertama, beberapa artikel mencatat bahwa putra satu-satunya itu meninggal karena sakit. Gitu ya. Tidak lama teman-teman, tahun berikutnya setelah kematian anaknya, pabriknya kebakar, habis bangkrut. Teman-teman. Baru selang 1 tahun, tahun berikutnya lagi, ketika istri dan anak 4 putrinya yang lain mau berangkat menuju Inggris, teman-teman sekalian, kapal yang ditumpangi oleh putri dan istri dari Horatio ini bertabrakan dengan kapal lainnya sehingga tenggelam. Yang selamat hanya istrinya, Horatio, 4 putrinya tewas tenggelam. Teman-teman, bertubi-tubi. Wajar gak kalau Horatio ini menangis dan meratap dengan begitu dalam? Saya pikir wajar. Tapi teman-teman, kapan lirik lagu It Is Well With My Soul itu mulai muncul di dalam benak Horatio dan mulai tertuang di dalam cak-cak kertas? Kapan? Bukan di saat setelah Horatio bangkit, bukan di saat setelah Horatio kaya raya kembali kemudian hidupnya senang. Enggak. Lirik lagu It Is Well With My Soul sudah mulai tercipta dan menjadi sebuah pujian, teman-teman sekalian. Ketika Horatio itu berangkat dari kota asalnya mau menuju ke Inggris menjemput istrinya, dan di tengah-tengah perjalanannya dengan kapal itu, daerah yang dia lewati itu adalah daerah di mana kapal yang ditumpangi oleh putri dan istrinya itu bertabrakan. Jadi Horatio G. Spafford menulis lagu ini di tengah-tengah ratapan dan duka cita, tapi justru dia menemukan dan merasakan kasih Allah yang besar itu. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh berduka, kita boleh meratap. Apalagi ya di tengah-tengah situasi seperti ini. Tanpa mengurangi rasa empati saya terhadap teman-teman yang mungkin baru kehilangan orang yang kita cintai. Teman-teman, boleh engkau menangis. Boleh engkau meratap. Tetapi teman-teman, ingatlah firman Tuhan hari ini katakan bahwa jangan sampai engkau kehilangan imanmu. Jangan biarkan iblis mempengaruhimu sehingga mengatakan, tuh kan lihat, Tuhan gak sayang sama kamu. Tuh kan lihat, Tuhan membiarkan kamu menderita. Udahlah, tinggalkan Tuhan. Teman-teman, jangan ikuti rayuan iblis. Tetapi mari kita ikuti firman Tuhan. Di tengah-tengah lembah kekelaman, Dia gembala yang baik. Yang akan memberikan kehangatan. Yang akan memberikan air yang sejuk itu kepada dirimu dan diriku. Dan Dia akan memberikan kita kekuatan untuk tetap mampu berjalan di tengah-tengah lembah kekelaman sekalipun. COVID-19 ini teman-teman sekalian telah membuat banyak orang di seluruh dunia termasuk Indonesia sangat berduka dan meratap.
Tapi mari kita jangan sampai kehilangan pengharapan. Kita harus tetap yakin bahwa Tuhan pegang kendali. Yesus Kristus kita itu Tuhan yang besar, yang akan membawa kita keluar dari krisis ini. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman remaja, dimanapun engkau berada, kiranya kita boleh terus kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang akan kita ikrarkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Engkau tahu hati kami, apa yang kami alami, apa yang kami rasakan. Dari tempat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, menyerahkan untuk setiap teman-teman remaja GKI Harapan Indah yang mungkin hari ini sedang berduka, yang sedang masuk dalam fase meratapi kehidupan mereka. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong mereka satu persatu. Menjamah kehidupan mereka, memulihkan hati mereka yang sedang terluka, yang sedang bersedih, yang sedang berduka. Sehingga mereka tetap boleh punya pengharapan dan iman yang kuat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh menolong teman-teman kami yang hari ini sedang bergumul dengan studi mereka. Yang semulanya onsite berubah harus jadi online. Banyak adaptasi yang harus mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga yang boleh menolong mereka satu persatu. Sehingga proses studi boleh tetap berjalan dengan baik. Teman-teman kami dimanapun berada, mereka boleh menyelesaikan studi mereka dengan baik. Tuhan, kami juga mengingat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami nggak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi satu hal yang kami percaya dan kami tahu dan yakin, bahwa di tengah-tengah segala ketidakpastian ini, kasih setia Tuhan tetap pasti. Kasih setia Tuhan yang menopang kami, anak-anak-Mu, yang tidak membiarkan kami berjalan sendiri, tapi yang terus memegang hidup kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan bagi para pemerintah, tim medis yang terus berjuang di dalam membawa bangsa Indonesia ini keluar dari pandemi ini. Kiranya Tuhan juga boleh memberikan terus kepekaan dan kesadaran bagi rakyat Indonesia. Sehingga setiap orang yang ada yang melakukan aktivitas itu boleh tergerak, melakukan dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Sehingga Tuhan, penularan itu boleh segera berakhir. Terima kasih Tuhan, kami juga mengingat untuk gereja kami. Kiranya Tuhan boleh memimpin gereja kami di dalam persiapan-persiapan, kebaktian-kebaktian online ataupun persekutuan online. Sehingga semua wadah yang ada boleh tetap menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Inilah seru doa syafaat kami ya Tuhan. Dan kami akhiri doa syafaat kami ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada setiap kami.
surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik, teman-teman, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Marilah kita memberikan persembahan dengan hati yang tulus, dengan penuh ungkapan syukur. Teman-teman bisa mengumpulkan persembahannya dulu dan nanti bisa memberikannya kepada TU Gereja saat ada kesempatan. Atau bisa scan QR Code yang tertera di layar ya untuk transfer lewat aplikasi pembayaran, atau minta tolong papa mama orang tua untuk transfer dulu buat teman-teman. Marilah selagi kita berikan persembahan kita mau menyanyikan Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because
kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa kami ada di kerajaan sorga, saat ini kami sudah memberikan persembahan syukur kami Bapa. Tuhan sajalah yang berkati persembahan ini, agar persembahan ini bisa dapat dikelola dengan bijaksana dan juga dipakai untuk menjadi berkat dan pertumbuhan gerejamu di bumi ini. Tuhan, kami juga mau diingatkan untuk bisa selalu mempersembahkan waktu kami, talenta, kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Tolong pakai kami untuk menjadi lilin-lilin kecil di dunia yang gelap ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, hari ini kita belajar untuk selalu berserah dan berharap kepada Tuhan. Justru di tengah kesedihan, di tengah penderitaan yang kita lewati sekarang, kita bisa timbul kepercayaan kepada keadilan Tuhan. Bahkan kita mulai sadar kalau Tuhan itu sebenarnya gak jauh dari kita. Tuhan itu dekat pada saat kita memanggil namanya. Nah seperti lagu yang tadi kita nyanyikan sebelum firman, kalau kita yang terbatas ini gak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Jadi marilah kita berharap kepada Allah yang maha tahu, yang maha kuasa. Kita tahu Dia adalah pencipta semesta ini. Marilah kita tetap setia menanti janjinya kepada kita yang berharap kepadanya. Mari kita nyanyikan Ku Tetap Setia. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Teman-teman sekalian, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih yang abadi dan sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya boleh menyertai kita sekalian, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.